Betul usuk PA lah kau memang kau. Lah, Omonganmu lah, gak ada lah, bisa lah, lah. dipegang usuk PA. Saya kasih tahu tentang kekristenan boleh poligami, Yesus kawin banyak istri dan menikah di umur 3 tahun boleh. Kenapa kau kejang-kejang? Hah? Nah, makanya kau perlu modal tuh. Nih. Di sini di penulis kitab Kristen ya. Ah, nih penelitiannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat. Insyaallah. Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Islam dan Kristen ya. Dan ya seperti biasa tak dapat kita komentari banyak, yang dimana orang-orang Kristen ini memang ketika berargumentasi dalam perdebatan dalam setiap perdebatan itu tidak ada lain tidak ada bukan ya, ketika menyerang Islam hanya itu dan itu, tidak ada narasi lain gitu selain daripada ya fitnahan yang mereka bawakan. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Masalah kenapa masalahnya ke Nabi? Yesus juga kawin, kenapa? Ada juga. Yesus juga kawin, punya anak. Terus di kitab kamu anak-anak dikawini umur 3 tahun, macam mana? Ya, itu ngarang loh tuh. Enggak ada ngarang. Coba kamu baca kitab tentang Ribka dan Ishak. Di kitab kamu anak-anak 3 tahun dikawini, kayak macam mana? Tapi kalau yang terus jelas kan, Muhammad itu anak-anak kalau menurut penelitian ya, Yesus itu kawin, anaknya 3, istrinya 2. Ah, kayak gitu. Penelitian dari Kristen. Gitu. Oh, saya punya bukunya. Betul usuk PA lah kau memang kau. Omonganmu gak ada bisa dipegang usuk PA. Saya kasih tahu tentang kekristenan boleh poligami, Yesus kawin banyak istri dan menikah di umur 3 tahun boleh. Kenapa kau kejang-kejang? Hah? Nah, makanya kau perlu modal tuh. Nih. Di sini di penulis kitab Kristen ya. Ah, nih penelitiannya. Yesus kawin. Tuh. Macam mana? Tapi teringatnya, aku yakin tuh Muhammad itu pasti punya kelainan seks itu ya kan? Ada kelainan seksnya itu. Lah, iya punya. yang kelainan itu Yesus. Coba lihat Yesus kagak kawin menurut kamu, berarti dia punya kelainan seks itu. Kau mau kawin anak umur berapa tahun ya? Anak 2 tahun nanti kau kawinin. Lalu gimana? Di kitab kamu itu anak-anak boleh dikawini umur 3 tahun kenapa? Hah? Nih, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu samamu, Yesus punya kelainan. Bentar ya. Sabar. Nih, ku kasih kamu ayatnya Yesus punya kelainan seks nih, ya. Sabar ya, teman-teman. Saya bukain ayatnya. Nih ya. Sabar. Kenapa Yohanes? Bentar ya. Sabar. Ya, Yohanes 13:23. Ya, betul teman.
ya. Nih. Nih, di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Iya, mesra kali. Si Yohanes bersandar ke Yesus. Bersandar, menyandarkan ke kepalanya itu kenapa? Coba ya. Kalaunya normal itu sama lawan jenis, bukan sama lajuk kayak Yohanes dan Yesus. Ngapain coba Yohanes bersandar di dada Yesus? Punya kelainan tuh Yesus kamu tuh. Nih ya, makanya nih ya. Nih ya. Dan seorang di antara para muridnya yang duduk bersandar di dada Yesus. Mesra kali. Lajuk sama lajuk ya, mau apa? Main pedang-pedangan mereka. Kalau saya ya teman-teman bersandar di dada sesama lelaki, malu saya. Apa itu? Pikir kau tuh ya. Anggar tat. Bisa jadi ya. Cabul. Apa? Kau open cam. Open cam dulu, kau kenapa kejang-kejang? Kenapa kejang-kejang? Turun kau ya. Kejang-kejang dia. Ya mungkin teman-teman dari situ juga ya para lagi bete ngambil dalilnya bisa nikah sesama jenis. Atau mungkin kayak gitu tuh. Yesus aja boleh disandari Yohanes di dada. Kan gitu. Lelaki sama lelaki kan boleh. Punya kelainan memang itu. Selamat malam. Selamat sore. Selamat malam pula. Baik. Open cam dulu kamu. Sebelum saya open cam, supaya saya mau tanya Open cam dulu baru kamu ngomong. Silakan. Open cam dulu baru ku kasih ngomong kamu. Ikuti aturan. Nah ya, silakan ngomong, buka mic-nya. Mic-nya dibuka dulu mic-nya. Saya mau bertanya supaya Apa tuh? tahu lu. Kemarin saya ini apa? Saya kan Kristen Protestan. Saya mau tanya tentang yang ini supaya yang apa namanya? Yang KK itu yang hamili santri-santri. Kenapa emang? Memang ajaran Islam begitu kah? Oh ya baik, karena Anda bertanya ya saya jelaskan dulu. Perhatikan jawabannya. Kamu kan melihat berita yang viral tuh di pesantren katanya hamili santri-santri. Ya, apakah itu ajaran Islam? Ya. Jawabannya bukan. Karena ada ayatnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Tuh, karena itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi di Islam melarang zina. Ya, mendekatinya saja tidak boleh gitu. Jadi itu bukanlah dia mengikuti ajaran Islam, tapi dia melanggar ajaran Islam. Jadi kalau kamu kalau kamu mau berpikir gitu ya, kalaunya melihat sebuah agama itu bukan dilihat dari penganutnya, bukan dari melihat kelakuan penganutnya, bukan. Kalau kamu ingin menilai ajaran suatu agama, maka lihat ajarannya, lihat kitabnya, bukan kelakuan dari pengikutnya.
Kan seperti itu. Nah, Jadi kalau kayak begitu gini, melanggar sebentar. agama dong. Betul, melanggar agama. Oh iya. Kalau begitu, kalau bagi saya itu bubarkan pesantren saja. Kalau yang seperti itu ya sudah ada pihak berwenang yang mengurusinya. Jadi kita nggak perlu ikut campur. Jadi fungsinya Menteri Agama bagaimana, Bang? Ya fungsinya Menteri Agama. Nah itu saya juga menyerukan kepada Menteri Agama. Menteri Agama kan orang Islam toh? Iya, saya juga menyerukan kepada Menteri Agama. Masa Ayo, mau diam dong? dievaluasi gitu. Makanya jangan diam saja. Betul. Iya. Nah itu. Makanya aku bingung masa mau Menteri Agama diam saja lihat santri-santri kasihan masa depannya dirusak oleh kayak yang sudah lewat umur. Ya iya, kalau saya pun nggak setuju. Nah itu jawabannya. Ya Bang ya. Boleh saya bertanya satu hal. Bagaimana? Nih. Boleh saya tanya satu hal. Oh. Bang, halo Bang. Boleh saya bertanya? Ya. Boleh saya bertanya? Nih. Jadi pendapat Kay bagaimana? Yusuf Pay bagaimana? Ya itu bukan ajaran, tapi kelakuan dari oknumnya, oke? Jadi kalau Yusuf Pay setuju bubarkan pesantren saja. Kalau dibubarkan ya boleh. Pesantren yang bermasalah Setuju dibubarkan nggak? gitu. Setuju. Yusuf Pay setuju nggak? Pesantren yang bermasalah dibubarkan saya setuju. Tapi kalau begitu pesantren dibubarkan di Indonesia setuju. Bukan semuanya yang bermasalah. Tapi 99% pesantren di Indonesia itu berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari mana kalkulasi seperti itu Anda dapat datanya? Ya, data-datanya itu ada, Bang. Jadi kita bicara sesuai fakta saja toh. Nggak ada datanya itu Bang. Kalau saya nggak pernah mendengar 99%, nggak pernah. Saya boleh tanya satu hal ya? Selesaikan dulu itu Yusuf, tidak usah alihkan cerita dulu, selesaikan dulu itu yang pesantren solusinya bagaimana? Oh ya udah kita bahas tentang masalah itu. Makanya saya mau tanya tentang itu juga sama Anda, boleh? Masalahnya saya belum puas dengan pertanyaannya Yusuf itu. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah itu juga? Masalahnya makanya saya mau tanya Anda, boleh nggak? Nah nih, bagaimana? Coba kamu perhatikan dan tolong dijelaskan sama saya ya. Ini kan ada nih sebuah laporan 330.000 anak diperkirakan jadi korban pelecehan seks gereja Katolik itu gimana? Nih pelakunya pendeta. Vatikan tutupi skandal seks 300 pendeta AS tuh. Gimana Bang menurut Anda? Daerah wilayah di mana itu? Nih bahkan nih tokoh Katolik Texas nih, di Texas nih. Texas ya. Texas sebut nama 300 pendeta pedofil. Pedofil. Di daerah mana? Satu kota itu. Kalau di Perancis ada, di Amerika ada. Oh, Perancis. Itu bukan di Indonesia ya? Di Indonesia juga ada oknum pendeta kayak gitu nih. Tapi kalau nih ajaran kayak yang berbuat menghamili santri-santrinya di Indonesia ya? Nih. Halo, Isupai. Selesaikan dulu pertanyaan itu. Pendeta di Surabaya diduga perkosa jemaat di bawah umur. Nah, gimana itu menurut Anda? Kalau menurut saya itu potong lolohnya saja, Bang. Oh, potong juga ya. Apakah ini ajaran Kristen coba? Sebenarnya itu bukan, Bang. ya gitulah. Pastikan bukan gitu. Kalau saya itu potong lolohnya saya sama dengan santri itu, potong lolohnya santri saya itu. Dan yang kurang ajar. Banyak nih oknum pendeta cabuli jemaat selama 6 tahun tuh. Tapi lebih banyak kasusnya Bang yang pesantren kasihan dihamili yang masih mau
masa depannya masih mau cerah, Jamili dirusak oleh orang-orang tokoh agama. Ya itu, kalau saya menjawab Iya kan? seperti itu, Kasihan, Bang, kamu kasihan. di Kristen kan juga ada toh. Tapi Iya, kita di tidak Kristen bisa namanya menilai. manusia, namanya manusia, Bang. Ya makanya Bagaimana? berarti Bagaimana Yusuf bukan menurut ajaran Yusuf Pei? bukan ajaran Islam, bukan ajaran Kristen Ya, yang dilakukan pendeta setuju, dan Bang, ustadz setuju. tersebut. Kalau Oke, bagi saya tuh Bang, potong lolonya saja. potong dulu ya. Iya tuh. Bagaimana, Bang? Setuju enggak? Ya, saya setuju lah. Kalau saya kemarin ada bikin PT tuh, kata saya ke Oke, GG aja orang kayak gitu atau Oke, potong Yusuf Pei, sekalian saya mau gitu. pulang dulu, Yusuf Pei. Ada pulang dulu kan jadi. Oke, ya, Oke, sip. Makasih, Yusuf Pei. sama-sama. Oke, selamat sore, Bosku. Selamat sore. Ya, tadi bilang ajarannya, akhirnya dia mengklarifikasi. Ya, itu oknum. Semua ya teman-teman semuanya ya dari oknum-oknum ya agama ini memang seperti itu. Di setiap agama itu ada oknum-oknum. Nah ini yang kemarin nih saya mau nanya. Mau nanya keburu hilang dia nih. Nah yang ini nih. Mau nanya saya, keburu hilang kemarin. Selamat siang Bang Ucu. Selamat Apa siang. kabar? Kemarin kenapa kabur? Kok kabur? Kan kebiasaan moderatormu mengkick. Kenapa ya teman-teman Islam kalau diskusi, kalau udah terjepit kayak gitu suka kick dan suka Enggak, mute? Kenapa? saya mau tanya kamu kemarin tuh kan, tapi kamu nggak minta naik lagi, jangan salahkan moderator. Takut ditanya kamu. Hah? Oh enggak, karena kemarin itu pas ada mau jemput istri lagi karena udah waktunya, makanya saya juga Baik. nggak minta nanya lagi. Ini saya menyambung diskusi kita kemarin. Boleh saya bertanya? Kan giliran saya tuh. Ya, kita sambung diskusi kemarin. Kata kamu Boleh. kan, ya, yang namanya kitab, ya, yang namanya kitab itu valid, sempurna, itu harus ada bukti sejarah, betul nggak? Betul? Ya harus ada data pendukungnya, harus ada data pendukungnya. Kalau Baik. nggak ada data pendukungnya, maka itu kan bisa dikatakan dongeng. Baik, baik. Nah, sekarang saya tanya pakai ayat ya. Nih yang mau saya tanyakan sama kamu. Silakan dijawab ya. Nah, Bentar. apa itu? Kamu buka Matius 27. Nomor 52 dan 53. Oke? Tolong dibacakan ya. Nih. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan Ya. sesudah kebangkitan Yesus, Ya. mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada Ya. banyak orang. Ini mana sejarahnya? Ya. Oke. Mana Jadi sejarah? kalau itu abang itu bahasa metafora ya. Jadi apa di ini bahasa situ yang dimaksudkan metafora? adalah orang-orang yang Aduh. sebentar. Aduh. Makanya dengarkan dulu, Ngarang bro. kamu baca kitabmu yang benar Dengarkan kenapa? dulu. Malam metafora. Makanya dengarkan. Itu merujuk kepada orang-orang yang sudah metong di dalam Tuhan di zaman sebelum Yesus datang. Nah, mereka bangkit itu dan mereka menampakkan diri kepada orang-orang yang sudah Iya, metong mana juga, sejarahnya? yang tidak Sejarahnya percaya kepada mana? Tuhan. Sejarahnya mana? Ini bukan sejarah, tetapi ini pewahyuan. Ini bukan sejarah, ini sejarah masa lalu. Ada orang kudus ya bangkit dari kubur jalan-jalan ke Ya. kota. Ada jombe Ya. bangkit dari kubur jalan-jalan ke kota. Jadi Apa, semua coba? ini ada pesan, ada pesan rohaninya di situ. Makanya Yesus itu, Saya kagak- dengarkan Ucup. kagak- Yesus itu bentar.
Saya tidak Sebentar. Saya bertanya mana sejarahnya. Gini, bro. Bukan kamu harus bernarasi, harus ada manfaat atau apa, enggak. Saya tanya sejarahnya mana. Oke, baik. Makanya gini ya Usup ya. Alkitab itu mengajarkan kepada kita itu dengan berbagai macam cara. Ada seperti Yesus ajarkan itu berupa perumpamaan-perumpamaan. Jadi, nah yang di ayat Matius ini yang Anda bacakan itu berbicara tentang orang-orang yang mati sebelum Yesus itu. Orang-orang yang benar ini ketika mereka bangkit menyatakan diri kepada orang-orang juga yang mati di luar Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengerin saya. Nah, di saya situ cari Tuhan, sejarahnya, bukan cerita kamu. Saya bukan dengar cerita kamu, nggak mau dengar cerita kamu. Yang saya tanya mana sejarahnya, bukan cerita kamu. Sejarahnya yang saya tanya, bukan cerita kamu. Kalau ayat itu bukan merujuk kepada peristiwa terjadi secara fisik ya, tetapi itu ada berbicara tentang makna rohaninya. Orang-orang yang mati orang Yahudi mana menuliskan di luar Tuhan di zaman itu kan kesaksian, itu kan yang ditulis oleh Matius itu. Siapa? Itu pewahyuan yang dia dapatkan untuk mencatat. Siapa penulisnya? Oke, jadi gini ya Usup ya. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang menulis tentang sejarah, ya, ada sejarahnya, ada pewahyuannya. Jadi jangan menilai segala sesuatu itu berdasarkan fakta sejarah saja, tetapi ada ayat-ayat tertentu juga itu berupa pewahyuan. Contoh sebentar. Kau ngomong apa kemarin? Seperti Kenapa dia? Hah? Iya kan? Oke, Isa Al-Masih, bukan Isa Al-Masih ya, tapi Nabi Isamu itu. Nabi Isamu itu lahir. Apa pula ke Nabi Isa? Kata kamu kemarin ya, kitab suci kalau tidak bisa dibuktikan dengan sejarah, maka tidak bisa dipercayakan kata kamu. Nah, ini mana sejarahnya? Di kitab suci kamu ada tertulis seperti ini. Yahudi mana yang menuliskan? Mana sejarahnya? Siapa yang melihat? Coba. Oke. Ya. Jadi kalau ini ayat yang kamu bacakan ini itu berupa pewahyuan yang didapatkan oleh Matius ini. Jadi dia menceritakan pewahyuan yang dapat bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian itu. Nah, di situ orang-orang kudus itu berbicara tentang orang-orang benar dari zaman Habel, contohnya gitu ya kan. Ada siapa penulisnya? Siapa penulisnya Kain, kayak gitu? Adam dan Hawa itu, Kain dan Habel. Siapa penulis sejarahnya seperti yang kamu sampaikan? Kan Matius. Nah, di situ sebentar. Matius kan menulis itu. Ayat yang kamu bacakan itu kan ditulis oleh Matius. Itu wahyu yang dia dapatkan bahwa ketika kebangkitan Yesus, orang-orang yang kudus pada zaman sebelum bukti Yesus sejarahnya mana? Saya nggak tanya itu. Bukti sejarahnya mana? Itu bicara tentang ilmuwan pewahyuan seperti ilmuwan mana atau sejarawan mana yang mencatatkan banyak orang bangkit dari kubur lalu jalan-jalan ke kota. Sejarahnya mana? Itu bicara pewahyuan, bicara tentang orang-orang yang metong waktu zaman sebelum Yesus datang itu. Orang-orang kudus, orang-orang benar itu. Mereka bangkit dan menyatakan diri kepada orang-orang yang mati di luar Tuhan. Yang tidak percaya kepada Tuhan. Contohnya yang mati sejarahnya mana? Nah, kalau kamu sudah tahu, kamu sejarahnya mana? Arti sejarah dan wahyu. Kamu paham nggak yang namanya sejarah dan wahyu? Ini kejadian spektakuler loh, ya. Ada orang bangkit dari kubur dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan itu sesudah kebangkitannya kan itu gitu. Berbicara. Nah, saya tanya, kamu paham sejarawan mana yang menuliskan
ada orang bangkit dari kubur jalan-jalan ke Palestina. Ya. Jalan-jalan Ucup, ke Yerusalem. kamu paham nggak yang namanya sejarah? Kamu paham nggak yang namanya sejarah dengan wahyu? Saya paham, makanya Kalau saya minta sejarah itu sama kamu. mencatat the real story. Lah, Siapa yang mencatatkan sejarah kamu nggak ini? paham, Makanya itu yang kamu saya bertanya tanya. terus. Kalau ini bukan sejarah, ini pewahyuan. Bukan Jadi sejarah kamu apanya? harus bisa bedakan. Ini kepala In- pasukan dan prajuritnya. Apa ini sejarah? Terus? Nah, Oke. siapa yang menuliskan? Nah, terus? Siapa yang menuliskan? Baik. Ada mayat bangun ya, Jombe Kudus itu jalan-jalan ke Yerusalem, itu siapa yang menuliskan? Ya. Ada Jombe Kudus. Ayat tentang kebangkitan Yesus itu menunjukkan ya, itu pewahyuan bahwa ketika Yesus bangkit, orang menyatakan diri kepada orang-orang yang metongnya itu di luar Tuhan. Nah, Yesus sendiri juga ketika turun ke dunia orang mati itu memperkenalkan dirinya bertemu dengan para nabi yang mengimani Yesus yang akan datang. Dan juga menyatakan Saya diri nggak kepada orang yang bertanya mati tentang di luar masalah Tuhan. dongengmu itu, enggak. Aduh, yang saya tanya sejarahnya Oke, mana? makanya Siapa yang menuliskan? Makanya mari kita, kan saya sudah bilang itu pewahyuan, Ucup. Alkitab itu, semua yang tertulis di dalam Alkitab itu berisi sejarah dan juga berisi pewahyuan. Dah lah, nggak ada jawaban. Nggak ada, 3 kali muter-muter aja kayak gitu ya. Nah, kemarin kamu kan mempertanyakan sejarahnya mana di Al-Quran. Nah, sekarang saya pertanyakan, di mana Jombe Kudus ya, Jombe Kudus bangkit dari kubur lalu jalan-jalan ke kota Yerusalem, ke tengah kota. Jombe Kudus tuh mana sejarahnya gitu. Kau nih muter-muter aja dari tadi dia, teman-teman. Siapa nih? Silakan Kristen yang mau minta multi ya. Iya, ngapain coba? Yang saya tanya A, dia jawab B. Halo. Assalamualaikum, Selamat Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bang Yusuf. Amin. Iya Kak, Islam Bang. Alhamdulillah, Bang. Islam, Bang. Iya. Ada yang mau Saya disampaikan? senang. Saya senang ngelihat Ustadz Yusuf itu dalam menjelaskan kepada agama sebelah ya. Tadi saya masuk room Pak Ustadz. Saya minta untuk orang Kristen itu menutup Alkitab, kita pun menutup Al-Quran, begitu ya. Karena ketika jawaban mereka itu pasti beda dengan kita versinya, betul? Pasti. Iya, betul. Pak Ustadz, tadi saya nanyanya gini, Pak Ustadz. Kita tutup Bible, kita tutup Al-Quran. Coba saya mau minta sejarahnya ketika seseorang Halo Pak Ustadz. Halo. Kristen Bang. Islam Pak. Ada yang mau Abang sampaikan? Saya suka banget sama live Pak Ustadz. Irail. Nggak ada. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Ustadz Yusuf PI. Islam atau Kristen?
Pengikut Kristus, Bang. Silakan buka kameranya dulu, Bang. Oke. Siap, Bang. Mantap. Ya, gimana? Saya mau bertanya boleh, Abangku? Silakan. Oke. Bolehkah Abangku membuktikan bahwa Tuhannya Abang itu ada? Oh, baik. Ya. Baik. Saya menjawabnya dengan bertanya balik ke kamu, boleh? Ya, bagaimana, Bang? Baik. Kita membuktikan Allah itu atau Tuhan itu ada. Oke? Ya. Baik. Sekarang saya mau bertanya dulu kepada Anda. Dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu, mana yang kamu bikin sendiri? Nggak ada, Bang. Lalu, siapa yang ciptakan Anda? Tuhan saya yang ciptakan, Bang. Di mana? Ya. Di mana? Ada di Kejadian, Bang. Nah, Penciptaan dalam manusia. dalam rahim ibumu kan? Kita adalah keturunannya, ya, Bang. Ya. Tadi kamu sudah bilang Tuhan yang menciptakan. Berarti ada kan? Ya. Enggak. Aku Kalau mau minta... kamu jawab Tuhan yang menciptakan, berarti ada tuh Tuhan. Mana apa sih? Makanya aku bilang, aku tanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana yang kamu ciptakan? Kata kamu nggak ada. Siapa yang ciptakan kamu? Tuhan, kata Oh, kamu. itu Ya, kalau... berarti ada Tuhan. Kenapa? Begini, Abangku. Aku bertanya, buktikan Tuhan Abang ada gitu loh. Maksudnya bagaimana caranya Abang membuktikan itu gitu loh? Ya iya, Bang. Tadi saya sudah contohkan ke kamu. Aduh, Dari kalau ujung seperti itu, dari ujung kepala kamu, ya bentar. Dari ujung kepala kamu sampai kaki kamu, mana yang kamu bikin? Kan nggak ada. itu bukan Tuhan Kamu Abang dilahirkan, bukan kamu Tuhan dilahirkan Abang dari rahim ibumu, kan kayak gitu, ya. betul? Nah, di dalam rahim ibumu itu kamu dibentuk. Pertanyaannya ya, siapa yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu? Tuhan saya, Bang, bukan Tuhan Abang. Tuhan saya bukan Tuhan Abang. Berarti ada Tuhan. Udah beres, berarti Tuhan itu ada, gitu. Belum. Abang belum membuktikan Tuhan Abang itu ada. Belum. Kalau Abang berbicara itu buktinya kamu di dalam rahim ibumu, Tuhan membentuk kamu. Gimana sih? belum, Bang. Itu bukan Tuhan Abang yang menciptakan Tuhan saya. Maksudnya buktikan itu Tuhan klaim Abang kamu. itu gitu loh. Tuhan Abang saya Itu minta. klaim kamu. Abang. Kita kan bukan membicarakan Tuhan Kristen atau Tuhan Islam, enggak. Kita kan menceritakan Tuhan itu ada atau tidak, kan kayak gitu. Pembuktian. Nah, udah saya buktikan tuh. Dari ujung kepala kamu sampai ujung kaki kamu, mana yang kamu bikin? Kata kamu kagak ada. Abang kan Abang Yusuf ini kan tidak percaya akan Yesus kan sebagai Tuhan dan Allah. Itu bedanya, Bang. Abang kan tidak percaya itu, Bang. Ada. Itu contoh paling mudah, ya. Contoh paling mudah kita mencerna dengan akal sehat. Wah, Apakah bukan. Allah itu ada? Jauh, Bang. Jauh kali, Bang. Jauh banget itu pengertian. Siapa yang membentuk dirimu dalam rahim ibumu? Siapa? Saya adalah keturunan Adam, Bang. Terdapat di dalam Kejadian bahwa Tuhan Bukan, Dengar yang dulu, membentuk diri kamu dalam rahim ibumu itu siapa? keturunan. Saya adalah keturunan Adam, Bang. Jadi kita kalau mau baca, kalau kita baca dari Kejadian, itu di situ sudah tertulis, Bang. Penciptaan langit dan bumi, begitu hewan, cakrawala, bumi ini, Bang, ikan, semua itu dari Tuhan saya yang menciptakan. Saya minta buktinya dari Abang. Di mana, bagaimana Abang membuktikan bahwa Allahmu itu ada, Allahmu itu ada gitu loh. Bagaimana caranya, Bang? Itu yang saya minta. Pertanyaan saya ya, siapa yang membentuk Anda dalam rahim ibu Anda? Apakah Yesus saat itu ada? Yes. Kamu Tuhan saya. melihat Yesus?
kamu melihat Yesus pasang tangan kamu, kepala kamu gitu. Yes, yes. Oh, Yesus tukang pasang kepala, tukang Oh, pasang tangan, kan kayak gitu. salah bang, bukan seperti itu. Di dalam rahim ibu kamu gitu. Eh, kalau itu abang salah, maksudnya buktikan abang Tuhan itu ada gitu loh bang. Bagaimana anda membuktikan itu? Kalau Ya. gitu itu, aduh jauh kali bang. Buktinya ada yang membentuk kamu, ya kamu dari rahim ibumu. Kalau itu, aduh jawaban seperti itu seperti jawaban anak-anak sekolah itu bang. Yang Baik. rasional sedikit lah bang. Yang rasional Baik. sedikit bang. Saya ganti pertanyaannya. Oke? Kan saya yang mau bertanya. Kok abang malah bertanya sama saya? Iya. Iya, saya ganti biar kamu agak lebih paham gitu. Oke? Sudahlah, saya jelaskan dulu sama Oke. abang ya. Saya jelaskan ya. Sekarang- Dengar dulu bang. Dengar Bentar, dulu. bentar. Bentar, saya dulu. Oke. Kamu manusia kan? Yes. Punya akal. Yes. Coba tunjukkan sama saya bentuk akal kamu. Akal. Hmm. Akal itu pikiran yang tidak bisa dilihat, Bang. Ah. Iya, Tapi dia ada. ada. Nggak ada bentuknya. Tidak ada. Kenapa? Macet kan? Oh, macet Kata dari kamu mana? akal itu ada. Kata kamu akal itu ada. Ada. Mana bentuknya? Mana bentuknya? Aduh, kalau penjelasan begini mah omong kosong itu, Bang. Itu mau, Bang. Itulah ya teman-teman, gampang ya. Saya akan menjelaskan bahwa Kamu punya akal ya, tapi kamu tidak tahu bentuknya, kan gitu. Tapi kamu yakini akal itu ada. jadi Tuhan itu adalah Heran akal. saya. Jadi Tuhan itu adalah akal ya, Bang. Jadi Tuhan itu adalah akal. Tuhan itu adalah akal. Kamu samakan dengan akal dan pikiranmu. Begitu. Beda. Ya ngapain kamu bikin seperti itu? Ya saya itu hanya menganalogikan supaya kamu mudah mencerna gitu. Itu buktinya Anda tidak bisa membuktikan bahwa Allahmu ada. Kalau saya bisa membuktikan itu. Gitu. Iya, Ayo. saya bisa membuktikan. Ya kalau kamu bisa membuktikan, tunjukkan sama saya bentuk akalmu dulu. Silakan. Yesus sudah datang ke dunia, itulah Allah yang menciptakan. Bukan itu, bukan itu. Supaya manusia. Itu sudah membuktikan sama kamu, Bang. Bukan itu. Maksud saya itu membuktikan begini loh, Bang. Allahmu itu kayak menciptakan bumi atau apa, memberikan mujizat dia. Itu baru. Kau memberikan statement yang enggak jauh banget, Bang. Coba bikin yang Apanya? pengertian yang rasional sedikit, Bang. Yang gampang gitu loh. Yang ada bukti gitu loh. Seperti bumi diciptakan. Apakah Bang, Allahmu menciptakan? bukti adanya Allah itu adalah kamu hidup di dunia. Ada dia. Tuhan saya yang ciptakan saya, Bang. Bukan Allahmu. Bukan. Ya iya, Tuhan. Iya. Buktikan dulu Allahmu itu ada. Apa yang dia buat, itu maksud saya. Ya iya, Paham? adanya dirimu, Allah itu ada. Buktikan dulu. Apa yang dia buat? Saya tanya sama kamu. Apa yang dia buat? Yang dia buat adalah membentuk kamu dalam rahim ibumu. Jauh, Bos. Jauh. Nih, saya kasih ya sebuah ayat samamu. Yang membentuk saya itu Tuhan saya, bukan Allahmu. Bukan. Bentar. Membuktikan itu saya tidak bisa. Bagaimana aku percaya dengan statementmu, Pak Ustadz? Aduh, jauh kali, Pak Ustadz. Mohon maaf deh. Jauh, Bos. Bentar ya. Nih, baca. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut apa?
yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Tuh, Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? oke? itu? Boleh saya jawab? itu? Dialah yang membentuk kamu dalam rahim tuh. Oke, boleh saya jawab itu? Boleh saya jawab itu? Jawablah. Oke. Oke, silakan Pak Ustadz balik lagi ke kameranya, biar Pak Ustadz lebih memahami ya apa yang saya sampaikan. Pertanyaan pertama sama Pak Ustadz, mana lebih dulu Kristen atau Islam? Jauh kali. Itu pertanyaan pertama buat Pak Ustadz. Tema baru lagi gini. Enggak, ini membuktikan bahwa siapa lebih dulu yang menciptakan langit dan Enggak, bumi. ini kamu bawa tema baru. Bukan Bang. Ini membuktikan bahwa Allahku lebih dulu daripada alammu itu. Gitu loh. Saya nggak ngerti alammu itu dari mana gitu loh. Saya membuktikan. Mana lebih dulu? Kristen apa Islam? Saya mau tanya sama Pak. Enggak. Seharusnya kamu cari dulu bentuk akalmu. Gitu. Mencret kamu cari bentuk Kamu yang akalmu. mencret. Coba jawab dulu. Kamu siapa yakini dulu? Tuhan itu ada, ya? Mana bentuknya? Mencret, Bos. Udah mencret kamu, Bos. Saya tanya Mencret lagi. kan? Gini, Bos. Dengar dulu ya. Mencret kamu kutanya Dengar gitu. dulu, dengar dulu. Saya akan Mencret kamu kalau kutanya gitu kan? dengar dulu. Oke. Turun sendiri dia. Aduh, turun sendiri dia. Aduh. Namanya siapa tadi? Bentar ya teman-teman. Bentar. Aduh, teman-teman semuanya, kayaknya ya kita harus sambung Barda. Nah, demikian tadi kami sebenarnya yang dimana perdebatan itu berlangsung, dan seperti biasa yang pada akhirnya orang-orang Kristen bingung sendiri dengan apa yang mereka pertanyakan sendiri, apa yang mereka narasikan sendiri, apa yang mereka tuduhkan sendiri, ya, karena memang ketika disampaikannya tentang isi kitab mereka itu lebih parah dari apa yang terjadi pada dunia nyata gitu, ya, karena memang dari isi kitabnya itulah mungkin orang akan terinspirasi gitu, ya, karena semacam pelangi itu pun mereka terinspirasi dari isi kitabnya. Nah, jadi kita menjadi umat muslim ini, tuduhan-tuduhan seperti itu memang menyakitkan, tapi dengan adanya para apologet yang dapat membantah dari apa yang disubhatkan pada orang-orang yang memfitnah Islam ini, pada akhirnya mereka malu sendiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Brusa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.